Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh, Kahar Cahyono juga menegaskan, video narasi Said Iqbal makan-makan enak bersamaan dengan masa aksi pada Kamis 10 Agustus adalah hoax dan juga sebuah fitnah. Ia menegaskan bahwa dua kejadian antara makan-makan bareng Iqbal dan aksi 10 Agustus adalah peristiwa yang berbeda, baik lokasi maupun waktunya. Kegiatan makan-makan bersama Said Iqbal tersebut dilakukan di salah satu kantor Serikat Buruh di Cilacap, Jawa Tengah. Bukan restoran mewah seperti narasi yang beredar di media sosial. Diungkapkan oleh perwakilan Partai Buruh Cilacap yang memang mengundang Said Iqbal, saat itu acara digelar untuk melakukan konsolidasi. Asnawi Rahmat sendiri menjelaskan bahwa saat itu Said Iqbal juga menolak makan di tempat yang sudah dipersiapkan seperti restoran. Said Iqbal meminta agar bisa makan bersama dengan perwakilan para buruh. Diungkapkannya, makanan yang dinikmati Said Iqbal seperti video yang viral adalah bisnis dari seorang anggota Partai Buruh bernama Reses. Makanan itulah yang kemudian disajikan untuk bisa disantap Said Iqbal bersama-sama. Waktu itu adalah dari Eksekutif Komite Partai Buruh Cilacap, kemudian adalah gabungan ataupun organisasi inisiator, ada FS, BMC, kemudian SPSI, kemudian ada SPCAP, ada Farkes, ada FS, PMI, tergabung semuanya bahu-membahu. Ya, secara patungan, secara iuran, sukarela, ya, demi besarnya buruh di Cilacap dengan maksud supaya Partai Buruh di Cilacap sebagai kandangnya Banteng, ya, basisnya merah, itu di situ bisa di-up, bisa naik elektabilitas. Namun saya sendiri sebelumnya perkenalkan, saya Asnawi Rahmat, Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Cilacap. Kebetulan keseharian saya sebagai karyawan swasta, ya, ini atas prakarsa dan dukungan teman-teman semua yang sangat solid, ya, kami memang waktu itu menjanjikan bisa menghadirkan presiden di Cilacap. Ya. Namun beberapa kali terkendala dan Bung Presiden itu tidak bisa hadir di Cilacap, namun pada tanggal 22 Juli 2023 yang lalu ini bisa hadir. Nah, kemudian dari rangkaian acara itu sebelum sampai pada titik acara, kami melakukan jamuan makan siang seperti disampaikan Bung Presiden, bahwa Bung Presiden sebetulnya akan saya jamu di tempat yang lebih baik, sebetulnya di tempat sudah kita rencanakan, namun Bung Presiden menolak. Ya, memang Bung Presiden itu sangat luar biasa bagi saya, seorang panutan, beliau sangat religius dan juga sangat sederhana, menolak tawaran saya untuk makan di tempat yang memang sudah kami persiapkan yang lebih baik, ya bahasanya ya mungkin restoran. Ya, beliau menyampaikan lebih baik saya makan di pinggiran ataupun apa, dan saya sampaikan bahwa ini tidak di restoran, tapi kami menyediakan menu-menu ataupun makanan-makanan yang memang diracik khusus dari Saudara Reses Hermawan, ya, Eskom. Ini kebetulan adalah beliau yang tergabung di Eksekutif Komite Partai Buruh. Nah, beliau menawarkan di tempat Sekretariat FSBMC untuk jamuan makan siang tersebut. Kemudian kita juga bercanda, kemudian kita sesekali bersunda gurau, di situ semua terjadi keakraban. Dan saya sampaikan juga bahwa di saat itu yang hadir di situ kurang lebih ada sekitar hampir 75 orang, ya, 75 orang, dan di situ juga ada dari Panwas, ya, Panwas juga hadir di situ, kemudian dari kepolisian karena waktu itu digunakan kendaraan patwal, ya. Kemudian kita makan bersama. Sajiannya yang pertama adalah menyajikan mie ongklok, ya, dan yaitu mie ongklok bahasanya Banyumas, ya, mie nyemek. Nah, ini Bung Presiden sangat menikmati. Kemudian Bung Presiden disuguhi, di situ ada daging, ya, yang dipanggang di atas grill, ya, itu tidak mahal. Saya tanya dengan Bung Reza, itu paling satu plastiknya itu nggak sampai 50.000, itu sudah bisa untuk dinikmati 2-3 orang, itu sudah kenyang, ya. Ada bumbunya juga, itu racikan tersendiri dari Bung Reses.
Itu menu unggulan. Kemudian kita sambil bercanda, kita sambil berbicara masalah partai dan sebagainya dengan Bung Presiden, sambil menikmati hidangan yang bagi saya sebetulnya itu tidak terlalu katakan mahal, seperti pemberitaan yang beredar bahwa itu adalah di restoran mahal. Ya. Kemudian setelah kami bersama-sama makan siang tersebut, kemudian Bung Presiden dilanjutkan sholat berjamaah. Sebetulnya di situ juga ada masjid. Nah, kebetulan lokasi kegiatan tersebut atau FSBMC kantornya itu ya, itu sangat sederhana sekali ya. Seperti yang digambar itu saya ambil sore hari itu ya, itu sangat-sangat sederhana, masih belum jadi, masih kondisinya masih sangat-sangat butuh bantuan-bantuan nantinya, tapi kita tidak memohon bantuan, tapi murni kami dari iuran anggota. Ya, ini Bung Wagimin tadi juga menyampaikan. Nah, kaitannya itu kami hanya berharap, ya berharap. Kami sebetulnya merasa sangat menyesalkan dan sangat-sangat mengutuklah. Artinya ada fitnah-fitnah yang begitu keji terhadap Presiden. Kemudian kami juga di Cilacap juga diserang habis-habisan ya, karena kegiatan itu adalah di Cilacap. Maka kami menyerahkan semua kebijakan kepada pimpinan pusat, Bung Presiden untuk melakukan langkah-langkah dan upaya hukum sebisa dan semampu kami di Cilacap untuk menangkis dari serangan-serangan tersebut. Kami sudah instruksikan kepada jajaran pengurus EXO, kemudian dari simpatisan, kemudian dari kader-kader militan Partai Buruh dan Pijar. Sekiranya ada berita-berita yang tidak betul atau hoax berseliweran di beranda ataupun di TikTok dan sebagainya, itu bisa untuk diklarifikasi ya. Terlepas yang mau suka ataupun tidak ya, tetap harus kita counter. Nah, yang menariknya lagi gini. Jadi kebetulan di Cilacap itu sebagai trending topik ya, itu Bung Kahar. Jadi di situ ada yang disebutkan dari Banser ya. Dari Banser, kami juga sudah melakukan upaya klarifikasi kepada pimpinan Banser, kiranya mengenal dengan yang namanya orang tersebut. Nah, ini jawabannya tidak mengenal. Itu seperti itu. Mungkin nanti informasi apapun akan kita tambahkan, akan kita berikan kepada Bung Kahar dan juga jajaran pengurus pusat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.